Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Wong Blitang Channel di mana saja berada. Jumpa lagi nih di channel kembangan kita, tentunya yaitu Wong Blitang Channel, tempat berbagi seputar teknologi dan pendidikan. Sahabat Wong Blitang Channel di mana saja berada. Kemarin ada permintaan nih dari rekan-rekan terkait contoh soal uji kompetensi jabatan fungsional guru, yaitu JAFUNG khusus untuk guru pertama ke guru muda. Nah, di sini kami sudah mendapatkan referensi terkait itu. Nah, untuk bagian yang video ini kami menyediakan 7 soal. Kalaupun misalnya 7 soal tersebut tidak bisa kami jadikan satu video, mungkin kami jadikan 2 video. Kenapa? Karena di video ini kami sertakan pembahasan terkait dengan jawaban yang ada atau yang sudah disiapkan. Rekan-rekan sahabat Wong Blitang Channel di mana saja berada, di sini kami mengingatkan pada rekan-rekan semua, di sini kami hanya berbagi, niatnya berbagi dan terus berbagi. Mudah-mudahan dengan niat kami berbagi bisa bermanfaat bagi rekan-rekan dan juga kami secara pribadi, yaitu minimal kita bisa menambah pengetahuan kita atau pemahaman kita terkait dengan pembelajaran. Kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau nanti ketika rekan-rekan menghadapi uji kompetensinya dan ternyata soal-soal yang kami bagi itu jauh dari yang Bapak, Ibu, atau rekan-rekan harapkan. Karena niat kami berbagi dan kami mendapatkan soal-soal ini dari berbagai macam sumber di internet. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau misalnya soal-soal ini di luar atau jauh dari harapan rekan-rekan semua. Seperti biasa, sebelum kita lanjut, kami juga mohon bantuan pada rekan-rekan untuk like, share, dan subscribe. Karena dengan bantuan like, share, dan subscribe dari rekan-rekan semua, kami tambah semangat dan terus semangat lagi untuk mengembangkan channel kami ini, channel kita ini, sehingga channel kita yaitu Wong Blitang Channel bisa dirasakan manfaatnya oleh rekan-rekan guru di seluruh Nusantara, terutama rekan-rekan sahabat Wong Blitang Channel di mana saja berada. Oke, kita masuk ke nomor 1. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini kepada rekan-rekan semua. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kita masuk ke nomor 1, yaitu seorang guru pertama perlu mengintegrasikan berbagai aspek pembelajaran dalam suatu proyek kolaboratif. Nah, pertanyaannya, bagaimana guru tersebut dapat melakukan integrasi tersebut? Pilihannya: A. Menugaskan tugas terpisah kepada setiap siswa tanpa adanya koordinasi. B. Memimpin dan mengkoordinasikan diskusi kelompok agar siswa dapat saling berbagi ide dan pemikiran. C. Mengabaikan kontribusi siswa lain dan fokus pada kontribusi sendiri. D. Menghindari kolaborasi dan bekerja sendiri untuk menghindari kesalahan siswa. Mohon maaf kalau misalnya terdengar flu atau batuk sedikit karena kami kondisinya tidak terlalu fit pada saat sekarang. Silakan rekan-rekan pilihannya kira-kira apa? A, B, C, atau D. Bagaimana guru tersebut dapat melakukan integrasi tersebut? Integrasi apa? Aspek pembelajaran. Jawabannya yaitu yang B. Memimpin dan mengkoordinasikan diskusi kelompok agar siswa dapat saling berbagi ide dan pemikiran. Yuk kita kulik kenapa jawabannya adalah yang B. Kita ketahui dulu integrasi dalam konteks manajerial itu apa sih? Yaitu kemampuan untuk menggabungkan dan mengkoordinasikan berbagai macam elemen ataupun pihak yang terlibat dalam mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Nah, kita lihat di pilihan B, kita lihat itu kenapa kita jawab yang B, karena kami lihat di situ jawaban tersebut tepat karena guru itu harus memimpin dan mengkoordinasikan diskusi kelompok agar siswa itu dapat saling berbagi ide dan pemikiran. Nah, hal ini akan memungkinkan integrasi yang baik antar siswa-siswa tersebut. Nah, itu jawaban untuk yang nomor 1 dan alasannya. Yang berikutnya yang nomor 2. Seorang guru muda ingin meningkatkan kerjasama dalam tim pengajar. Apa langkah yang paling tepat untuk mencapai tujuan tersebut? A.
memprioritaskan kepentingan pribadi daripada kepentingan tim. B. Menghindari kolaborasi dengan anggota tim yang sulit bekerja sama. C. Mengadakan pertemuan rutin untuk berbagi informasi dan diskusi. D. Mendelegasikan semua tanggung jawab kepada anggota tim. Monggo dipersilakan rekan-rekan, jawabannya apa? Nomor 2, A, B, C, ataukah D? Meningkatkan kerjasama dalam tim. Ya, jawabannya adalah yang C, yaitu mengadakan pertemuan rutin untuk berbagi informasi dan diskusi. Oke, kita lihat, kulik habis. Kenapa jawabannya C? Kita perlu garis bawahi makna kerjasama itu apa. Kerjasama itu adalah kemampuan untuk bekerjasama dengan anggota tim atau rekan lain untuk mencapai suatu tujuan. Nah, dalam situasi yang kita lihat pilihan ganda A sampai D, kenapa C itu pilihannya tepat? Karena dengan mengadakan pertemuan rutin untuk berbagi informasi dan diskusi akan membantu membangun kerjasama yang lebih baik dalam tim mengajar. Nah, makanya jawabannya adalah yang C. Oke, yang nomor 3. Seorang guru pertama ingin menyampaikan instruksi dengan jelas kepada siswa-siswanya. Apa yang harus diperhatikan dalam komunikasi yang efektif? A. Menggunakan bahasa teknis yang sulit dipahami oleh siswa. B. Mengabaikan pertanyaan atau kekhawatiran siswa. C. Menggunakan contoh dan ilustrasi yang relevan. D. Menghindari menggunakan media atau alat bantu komunikasi. Oke, silakan rekan-rekan. Jawabannya adalah A, B, C, atau D. Oke, nomor 3 jawabannya adalah yang Oke, nomor 3 para rekan-rekan jawabannya yaitu yang C. Menggunakan contoh dan ilustrasi yang relevan. Oke, kita coba yuk. Kenapa nomor 3 jawabannya adalah yang C? Kita lihat. Komunikasi yang efektif dalam konteks manajerial itu melibatkan penyampaian pesan yang jelas, terbuka, dan dapat dipahami oleh si penerima. Nah, kita lihat pilihan yang C dibandingkan pilihan yang lain itu tepat. Kenapa? Karena itu merupakan contoh penggunaan menggunakan contoh dan ilustrasi yang mana relevan akan membantu siswa memahami instruksi yang lebih baik. Itu jawabannya. Kenapa jawabannya adalah yang C. Oke, nomor 4. Ini nomor 4 rekan-rekan. Seorang guru muda ingin meningkatkan hasil belajar siswanya. Apa yang perlu dilakukan untuk mengembangkan orientasi pada hasilnya? A. Fokus pada metode pengajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa. B. Membiarkan siswa menentukan sendiri tujuan pembelajaran mereka. C. Mengabaikan hasil evaluasi siswa dan hanya fokus pada materi yang diajarkan. D. Melupakan pentingnya mengukur kemajuan siswa. Oke, nomor 4 silakan rekan-rekan jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah yang A. Fokus pada metode pengajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa. Oke, kenapa jawabannya A? Kita kulik yuk. Jawaban A, kita ketahui orientasi pada hasil mengacu pada kemampuan untuk mengarahkan upaya menuju pencapaian hasil yang diinginkan. Nah, kita lihat yang A, fokus pada metode mengajar itu sesuai dengan gaya belajar, di mana hal tersebut akan membantu meningkatkan hasil belajar siswa. Kenapa? Karena dengan memahami gaya belajar siswa, guru tersebut dapat mengadaptasi metode pengajaran yang lebih efektif dan sesuai sehingga siswa dapat mencapai hasil belajar yang lebih baik. Nah, itu kenapa jawabannya nomor 4 adalah yang A. Nomor 5. Seorang guru pertama ingin memberikan pelayanan publik yang baik kepada siswa, orang tua, dan rekan kerjanya.
Apa yang harus dilakukan untuk mencapai hal tersebut? Nah, kita lihat. A. Mengabaikan kebutuhan dan harapan siswa, orang tua, dan rekan kerja. B. Menjaga sikap yang tidak profesional dalam interaksi dengan orang lain. C. Menerima umpan balik dan saran dari siswa, orang tua, dan rekan kerja. D. Memperlakukan siswa, orang tua, dan rekan kerja secara tidak adil. Oke, silakan rekan-rekan nomor 5 jawabannya apa? A, B, C, atau D? Ya, jawabannya adalah yang C. Menerima umpan balik dan saran dari siswa, orang tua, dan juga rekan kerja. Kenapa jawabannya C? Kita lihat. Pelayan publik ini melibatkan melibatkannya apa? Melibatkan pelayanan yang baik, responsif, dan memenuhi kebutuhan masyarakat ataupun pihak yang dilayani. Nah, kita lihat situasi yang C itu kenapa? Karena dengan memberi umpan balik dan saran dari siswa, orang tua, dan rekan kerja akan membantu guru tersebut dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan. Kenapa hal penting menerima umpan balik? Karena guru tersebut bisa mengetahui kebutuhan dan harapan apa saja yang mereka inginkan, serta dapat melakukan perbaikan dan penyesuaian yang diperlukan. Nah, intinya setelah refleksi kita biasanya melakukan suatu evaluasi. Nah, kami kira cukup sampai nomor 5. Sebenarnya soalnya ada 8. Berarti untuk video berikutnya kita sharing hanya 3 soal sambungan dari video ini. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya atas doa, support, dukungan dari rekan-rekan semua, sehingga channel kita ini bisa berkembang dan mudah-mudahan selalu berkembang untuk kedepannya, sehingga bisa memberikan manfaat yang lebih luas kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Kami juga mendoakan pada rekan-rekan yang sedang menghadapi ujian, baik itu pretest PPG maupun uji kompetensi jabatan fungsional, apakah itu jabatan fungsional guru pertama ke guru muda atau guru muda ke guru madya. Semoga rekan-rekan mendapatkan hasil yang maksimal dan dinyatakan lulus semua. Amin ya robbal alamin. Oke, sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kurang-kurang kata ataupun jawaban yang kurang memuaskan. Kami sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.